Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bertemu dalam rumah Tuhan yang kudus. Biar kita sama-sama persiapkan hati kita, roh kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu tinggal dalam hidup kami. Datang sekarang, datang tinggal Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku. Saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku. Saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Amin. Haleluya. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku. Saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku. Saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu. Lewati badai, amin.
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji memuliakan nama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Amin. Haleluya. Perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Sekali lagi katakan, ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Amin. Sekali lagi katakan, ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, yes, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Amin. Katakan dengan iman, ku dengar suara perang, jangan lengah. Ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Mari maju, mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Puji namanya dan rebut kemenangan. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Yes. Kuasanya selalu menolong kita. Maju, maju, yes, kemenangan bagi kita. Biarlah dunia kan mendengar, biarlah dunia kan melihat
waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Puji namanya dan rebut kemenangan. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya selalu menolong, selalu menolong kita. Kemenangan bagi kita. Biarlah dunia kan mendengar, biarlah dunia kan lihat, biarlah dunia kan tahu bahwa Allah kita gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Haleluya. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, yes, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur,
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ada Bapa yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Glory, haleluya. Kau Bapa yang setia. Kami mau bersyukur. Kami memiliki Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Yesus. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hinakara ya lama-lama sekiara ya lama-lama sekiara. Hinakara ya lama-lama sekiara ya lama-lama sekiara ya lama-lama. Hinakara ya sikini ini haleluya. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Engkau Bapa. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami menaikkan doa syafaat kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan urapan-Mu terus dan terus nyata. Terima kasih Bapak, kami bawa kota Malang, kota di mana kami berada Tuhan. Kau tolong tilik keberadaan kami juga di tempat ini Bapak. Pertumbuhan jiwa-jiwa untuk gereja-Mu di tempat ini Bapa, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Persiapkan kami semua Tuhan, persiapkan kami untuk Tuhan, kami kembali ke dalam medan peperangan. Peperangan rohani melawan tipu daya muslihat iblis. Tuhan, segala penguasa-penguasa di udara Tuhan. Biarlah kami juga boleh Tuhan tetap berdiri kokoh, berdiri teguh bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, urapi kami semua. Urapi kami semua yang
ada Bapa, baik online, offline, semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, jangan lewatkan kami satu pun Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bersama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin melihat dari kitab Esra tentang perjalanan bangsa Israel kembali dari Babilonia ke Yerusalem. Saya beri judul tentang penyertaan Tuhan di dalam perjalanan. Setiap kehidupan anak-anak Tuhan, perjalanannya disertai oleh Tuhan. Saudara, Dia adalah Tuhan kita. Sebab itu saudara, kita percaya kepada Tuhan. Hari ini kita akan membaca Alkitab kita satu ayat saja dulu. Kita baca di dalam Esra pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-23. Esra 8:23, atau saya lebih baik saya baca dari ayat 21. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Saudara, ini yang Esra katakan bahwa dia mengadakan doa puasa, meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam perjalanannya. Kita lihat bagian-bagian ini saudara, kalau saya cek di dalam naskah bahasa Ibraninya, saya misalnya baca wa anasumah wan bekaseh me Elohenu alsot weye aterlanu. Saudara, terjemahannya maka kami berpuasa dan mencari Allah kami dan Ia menjawab doa kami. Terjemahan baru, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami. Saudara, ini tentang Esra. Nah, mengapa Esra berpuasa? Mengapa Esra berpuasa? Saudara, saat itu Esra bersama dengan bangsa Israel dalam perjalanan kembali ke Yerusalem. Mereka 40 tahun dibuang ke Babel karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Tuhan itu sudah berkata untuk mereka tetap setia di dalam negeri perjanjian. Tetapi mereka tidak setia, akhirnya Tuhan melemparkan mereka, membiarkan mereka ditawan oleh musuh dan mereka dibawa ke negeri Babel. Saudara, 70 tahun mereka ada di sana sesuai dengan nubuatan dari Nabi Yeremia. Saudara, setelah 70 tahun selesai, Tuhan menyuruh Raja Kores untuk mengembalikan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Ya, saudara. Dan Raja Kores taat kepada Tuhan. Dalam Esra 1 ayatnya yang ke-1, pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Nah saudara, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Saudara, mengizinkan ini satu deklarasi atau satu dekret dari Raja Kores untuk orang Israel berangkat. Saudara, ini yang kita lihat. Nah, ini kalau kita perhatikan dari gambar ini, saudara, maka saudara akan menemukan bagaimana mereka itu dilemparkan, dibuang ke Babilonia. Lalu mereka tinggal di dalam kerajaan Babel sampai kerajaan Persia di daerah Babilonia. Setelah itu saudara 70 tahun di sana, lalu mereka dikembalikan lagi. Cukup lama, 70 tahun saudara.
Ya, 70 tahun itu hitung-hitungannya timbulnya dari 490 tahun mereka tidak melakukan sabat tahunan. Sehingga 70 tahun mereka harus menebusnya. Saudara, 70 tahun harus mereka menebusnya. Orang yang tidak mempunyai sabat suatu waktu, saudara, bisa saja mereka harus membayar sabat itu. Kita harus memiliki sabat tiap-tiap kali persekutuan dengan Tuhan. Jangan sabat yang dipaksa, tetapi biarlah sabat kita sabat sukarela, saudara. Nah, rombongan dari bangsa Israel yang kembali itu, saudara, terbagi menjadi 2 rombongan. Rombongan pertama, bangsa Israel berangkat di bawah pimpinan Zerubabel, Imam Yosua, Nabi Sakaria. Itu kira-kira tahun 538 sebelum Masehi. Mereka bertujuan membangun bait Allah. Esra pasal yang kedua. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Saudara lihat di sini ada. Nah, kalau saudara lihat berapa jumlahnya, itu diperkirakan sekitar 50.000 orang. Mereka pulang berangkat, cukup banyak. Dan itu banyak sekali perjalanan yang memakan waktu sangat lama. Saudara, saya perkiraan memakan waktu 4 bulan perjalanan. Nah, 80 tahun kemudian, saya katakan 80 tahun kemudian. Sebab saudara, 80 tahun kemudian, di pasal yang ke-7, rombongan kedua berangkat ke Yerusalem. Kira-kira tahun 458. Nah, di bawah pimpinan seorang imam, keturunan Imam Harun, namanya Esra. Esra adalah seorang ahli kitab. Saudara, dia yang mengumpulkan Alkitab Perjanjian Lama. Dia berangkat dengan kira-kira sekitar 1.500 orang. Dia berangkat ke sana. Nah, mengapa ada jarak 80 tahun? Nah, 80 tahun, saudara. Mengapa ada jarak 80 tahun? Sebab bangsa Israel masih belum yakin apakah Tuhan yang menyuruh mereka berangkat. Sehingga itu ada jarak kira-kira 80 tahun, saudara. Nah, ini yang lihat. Kalau saudara memperhatikan gambar yang ada di sini, maka saudara akan menemukan betapa dari Kores, lalu kemudian ada zaman Darius, kita kenal dengan Daniel, ada Xerxes satu, kita kenal dengan Esther, saudara. Lalu kemudian Artasasta, itu di zamannya Esra. Jadi saudara, peranan-peranan dari Esther, Daniel, itu ada di dalam kepulangan mereka. Jadi Tuhan itu mengatur sedemikian rupa dan semua bisa saling bekerja bersama-sama. Ada yang jadi Nehemia, ada yang jadi Esther, ada yang jadi Esra, ada yang jadi seperti Nabi Sakaria. Semua tujuannya hanya satu, membangun rumah Tuhan. Bangsa Israel harus kembali ke Yerusalem karena Mesias mau lahir. Demikian juga sekarang, Tuhan sedang memulihkan gereja Tuhan. Tuhan sedang membangkitkan gereja Tuhan karena Mesias mau datang kembali. Saudara, itu yang ada. Nah, Esra adalah imam bangsa Israel yang meminta kepada Raja Artasasta agar mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Dia datang, dia memohon, dan dia minta. Dan Tuhan mengabulkannya. Mengapa Esra menyebut Tuhan mengabulkannya? Sebab itu tidak mudah. Apalagi kalau ribuan orang Israel berangkat, saudara. Oh, tidak mudah. Dan pasti raja tidak izinkan. Seperti Firaun. Tetapi saudara, Tuhan menyuruh, Tuhan yang mengabulkan. Sehingga raja memenuhi permintaannya semua. Kalau saudara baca dalam Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-6,
Esra itu berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Saudara, permintaan Esra dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikannya. Bahkan raja membiayai perjalanannya dengan emas, dengan perak, dengan banyak hal. Waktu raja mengirim prajurit untuk pengawalan, karena raja itu tahu perjalanan ini sukar. Perjalanan kembali ke Yerusalem itu tidak mudah. Ini perjalanan yang sukar dalam medan yang sukar. Di sana ada penyamun, ada perampok, ada banyak hal. Lalu raja mengirim para pengawal, para prajuritnya. Tetapi Esra menolak. Esra mengatakan, "Oh, terima kasih raja, tidak usah. Karena aku percaya Tuhan akan menolong aku. Karena aku percaya Tuhan akan memimpin aku. Sehingga tidak usah dikawal, gak apa-apa. Karena aku percaya kepada Tuhan." Saudara, ia mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan melindungi. Dalam perjalanan Esra dengan rombongan, ternyata saudara, mereka dirintangi oleh musuh, oleh penyamun, oleh para perampok. Saudara, tidak ada prajurit untuk bisa melawan perampok itu. Seandainya para prajurit itu ada, maka para prajurit itu akan menumpas itu perampok-perampok. Tetapi sekarang tidak bisa, tidak ada saudara. Esra tidak mungkin melawan para penyamun, nggak mungkin. Sehingga ia merenung dan berpikir, apakah saya salah waktu ditawarkan perlindungan dari raja? Tetapi Esra mengatakan, tidak, karena aku percaya kepada Tuhan. Sesukar apapun, seberat apapun, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan akan atur, Tuhan akan tolong. Karena Tuhan lebih daripada Raja Persia. Sesulit apapun, kalau Tuhan mengatakan yes, maka semua bisa jalan. Saudara, itulah sebabnya ia tidak mau. Saat itu saudara, itu yang ada. Mengapa Esra menolak perlindungan raja? Esra ingin mengatakan kepada bangsa Israel bahwa kepergiannya ke Yerusalem bukan karena diutus raja, tetapi karena Tuhan yang suruh. Kalau Allah yang suruh, maka Allah yang akan melindunginya. Saudara, dengan saya juga dipanggil oleh Tuhan, bukan karena saudara yang memilih, tapi karena Allah yang memilih saudara, sehingga Tuhan akan menyelesaikannya. Esra ingin membuktikan bahwa Tuhan sanggup membawa mereka ke Yerusalem dengan selamat. Esra ingin membuktikan kepada orang Israel bahwa Allah sanggup, Allah mampu, Allah bisa menolong. Apapun, sesukar apapun, Allah bisa menolong. Esra percaya akan janji itu. Itu yang ada, saudara. Rintangan tetap ada. Walaupun sudah berdoa, rintangan tetap ada. Waktu Esra merasakan ada penyamun dan musuh yang hendak menyerang mereka, apa yang harus dilakukan? Pada waktu saudara tidak ada pertolongan, pada waktu saudara tidak ada yang kira-kira tempat perlindungan, pada waktu saudara merasa keamanan saudara terganggu, apa yang saudara mau buat? Saudara mau minta perlindungan, rasanya sudah tidak lagi. Apa yang saudara buat? Kadang-kadang saudara, kalau keamanan kita terganggu, rasa nyaman kita terganggu, kita terusik hati kita. Rasa-rasanya kita jadi nggak nyaman, saudara. Nah, Esra merasakan begitu. Dia lihat ada penyamun sedang mengintai. Dia lihat ada musuh. Lalu bagaimana? Berhenti juga dirampok. Jalan juga dirampok. Telepon ke raja, gak ada telepon. Mau kabarin juga gak mau dia. Karena dia sudah berkata, Tuhan pasti tolong. Masa sekarang minta kepada raja? Esra gak mau.
Dia menguatkan hati. Dan Ezra cuma punya satu cara, yaitu berdoa dan berpuasa. Kalau saudara ngalamin banyak hal, satu cara yang paling baik, berdoa dan berpuasa. Kita berdoa dan berpuasa, berdoa dan berpuasa. Kita akan merasakan satu hal yang indah. Apakah berpuasa itu? Dalam teks Ibrani, saudara, kata puasa itu ditulis dengan kata sum. Bacanya sum. Terdiri dari 3 huruf, sade, waw dengan mem, sum. Huruf depan, sade, itu mempunyai makna. Artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sedangkan huruf yang kedua mempunyai makna hubungan dengan Tuhan. Dan huruf mem, final, itu artinya satu rahasia atau misteri yang terselubung. Oleh orang Ibrani, kata ini disusun jadi satu, artinya puasa. Sehingga puasa itu artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saat Ezra mengalami ketidaknyamanan karena ada musuh, karena ada penyamun yang mau merampok, dia melakukan cara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mencari Tuhan dan mencari rahasia Tuhan yang tersembunyi. Apa maksud Tuhan? Berpuasa. Itu artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk mengetahui rahasia Allah yang terselubung, yang tersembunyi. Saat kita berdoa dan berpuasa, maka Tuhan akan menyatakan banyak hal yang saudara tidak pernah dengar. Saudara tidak pernah lihat. Saudara akan mendengar dan melihat. Itu kita harus sediakan waktu dengan Tuhan. Baru bisa. Puasa bukan berhenti makan. Bukan stop makan, bukan. Puasa bukan menyiksa diri. Puasa ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada orang bilang berpuasa untuk mematikan daging. Berpuasa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menghampiri Tuhan. Datang kepada Tuhan. Itulah berpuasa. Jadi saat itu Ezra berpuasa, saudara. Nah, kemudian dikatakan dan memohonkan hal itu kepada Allah. Kata memohonkan dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata bakes. Artinya secara literal mencari. Mencari. Mencari untuk dapat. Mencari wajah Tuhan. Jadi Ezra dengan orang Israel, dengan umat Israel merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu artinya mencari di perkenan Tuhan. Dia mencari lagi perkenanan Tuhan. Sungguh dia orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Ezra dengan bangsa Israel mencari perkenanan Tuhan. Mencari kata yes dari Tuhan. Mencari kata Tuhan iya. Dengan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia merendahkan diri. Saudara, Tuhan juga menyuruh kita mencari. Mencari. Kadangkala saudara kita harus mencari dalam Alkitab. Mencari dalam Alkitab. Apa yang terselubung itu? Puji Tuhan saudara. Kita di zaman sekarang ini kita punya Alkitab. Kita bisa melihat apa yang Tuhan mau katakan di dalam firman. Saudara mencari. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk meminta, mencari, dan mengetuk pintu. Saudara, mencari dalam Alkitab, mencari dalam itu yang ada. Saudara, suatu waktu saya sakit di punggung saya itu ada duri, ada 5 duri yang ada tulang tumbuh itu tajamnya itu nusuk ke dalam. Oh sangat sakit saudara, sakit sekali. Kalau naik mobil
ada geronjalan sedikit, sakit sekali. Ada polisi tidur, saudara, kalau ada kendaraan naik, wah saya harus berdiri. Saya jaga leher saya dengan alat, saudara, supaya nggak ada benturan. Tapi tetap aja sakit, nggak bisa. Akhirnya saya pergi ke dokter. Saya minta dokter itu masih paman saya. Saya ngobrol dengan dia, gimana nanganinya. Dia bilang, nggak bisa, nggak ada obat. Saya bilang, bagaimana kalau saya pergi ke Singapura supaya bisa diobati. Oh ya, memangnya di Singapura paling Bapak akan dibuka di lehernya depan, dibuka, lalu nanti digunting. Setelah digunting, baik. Nah, nanti dijahit lagi. Tapi bekas jahitannya itu kelihatan, nggak bisa rapi, karena ini di leher. Yang kedua, dia bilang, tahun lagi bisa muncul lagi nanti. Nanti bisa muncul lagi. Jadi baiknya gimana? Bapak tahan aja seumur hidup. Wah, saya harus tahan seumur hidup. Saya pikir, waduh, duri dalam daging. Seumur hidup harus menahan duri dalam daging. Itu mungkin saudara yang disebut duri dalam daging. Lalu kemudian saya coba cari lagi cara jalan, apakah aku puntur dan sebagainya. Akhirnya buntu semua. Dan terakhir saya cari Tuhan dalam Alkitab. Saya puasa, saya berdoa, saya baca Alkitab. Saya teliti dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Terus sampai kitab Yeremia. Sebetulnya ada 2 kitab, satu Yeremia, satu Galatia. Waktu sampai di kitab Yeremia, saudara, saya kaget. Itu tulang yang tumbuh itu langsung hilang semua, sampai sekarang. Bersih, hilang semua. Itu mencari. Kadang-kadang saudara, kita disuruh oleh Tuhan tuh mencari. Mencari dalam Alkitab kita baca. Jadi bukannya sekedar baca, pimpah mana yang aku baca. Tidak, saudara. Kadang-kadang kita baca, telusuri satu-satu. Sampai kita menemukan apa-apa. Itu yang disebut dengan bakes. Saudara, bakes. Nah, bagaimana dengan Esra? Yang dihadapi Esra saat itu adalah penyamun dan musuh yang hendak merampok. Ada musuh dan hendak merampok. Esra tidak punya pasukan. Tidak punya apapun untuk bisa melawan. Nggak ada. Esra nggak punya kekuatan. Kalau seandainya ada Simpson saja nggak ada masalah. Tapi Esra tidak punya kekuatan. Apa langkah yang dihadapinya kalau orang nggak punya kekuatan? Berdoa dan puasa. Nggak ada lagi. Lalu Esra dengan ajak orang Israel berdoa. Mencari wajah Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melepaskannya. Memang caranya Alkitab tidak menjelaskan. Caranya seperti apa. Apakah tiba-tiba ada badai datang. Apakah tiba-tiba di antara mereka tanah longsor di musuh-musuhnya, apakah tiba-tiba musuh-musuhnya mati semua. Tidak diceritakan, tapi cuma diceritakan Allah menolong dan membawa mereka ke Yerusalem dengan selamat. Saudara, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, itu kita lihat. Kata bakas itu mencari wajah, tapi juga bisa berhubungan dengan kata ibadat. Jadi sebenarnya saudara, Esra tidak meminta perlindungan kepada Tuhan supaya perjalanannya aman, tetapi ia menciptakan, membuat satu ibadah di dalam perjalanan dan mengundang Tuhan hadir sepanjang jalannya. Bukan sekedar Tuhan pimpin aku dalam perjalanan, tibakan aku dengan selamat. Tidak.
Tapi dia menciptakan satu ibadah di dalam perjalanan. Dia undang Tuhan hadir di dalam ibadah itu. Sehingga saudara, mereka merasakan hadirat Tuhan sepanjang jalan sampai ke Yerusalem. Di dalam perjalanan mereka lakukan. Esra membuat itu, saudara. Esra membuat itu. Mereka berangkat tanggal 1 bulan 1. Mereka tiba tanggal 1 bulan 5. Jadi 4 bulan lamanya perjalanan. 4 bulan lamanya perjalanan mereka, Esra menciptakan satu pujian seperti Raja Daud yang membawa tabut Allah sambil menyanyi, sambil memuji Tuhan. Saudara, itu yang dilakukan. Saudara, 4 bulan perjalanan, Esra membuat suasana perjalanan itu seperti suasana yang meriah. Suasana yang meriah. Itu yang membuat penyamun-penyamun itu jadi bingung. Biasanya orang itu diam-diam jalan. Enggak ramai. Ini rame-rame, saudara. Ini bikin satu pujian. Ini bikin satu sorak. Itu yang penyamun gak berani nyerang. Ada apa? Ada apa? Penyamun gak berani nyerang. Saudara, ada satu orang cerita waktu dia pelayanan di satu tempat, saudara, dia punya tempat tinggal mau dirampok sama orang. Tiba-tiba perampoknya pergi. Yang ceritanya itu adalah perampok. Dia berkata begini, kami dengan teman-teman mau merampok Bapak. Setelah orang ini bertobat, saudara. Dia cerita ke pendetanya. Tapi kami melihat ada beberapa orang, saya lupa berapa orang ya, yang mengelilingi rumah Bapak. Putih, tinggi, besar. Oh, aku tidak berani. Beberapa lama kemudian si pendeta ini kembali ke negaranya. Lalu dia ketemu sama teman-temannya. Teman-temannya mengatakan, tanggal segini saya tuh kepikiran sama kamu. Lalu kemudian saya ajak teman-teman saya berdoa bersama. Segini orang, sebetulnya ada apa? Terus dia cerita, berapa jumlah orang yang dia lihat? Segini. Berapa kamu berdoa? Segini, sama. Luar biasa. Tapi Esra kali itu tidak begitu. Dia ngajak, dia memuji Tuhan. Siapa yang bisa memimpin puji-pujian? Kalau saudara buka Esra 7 ayat yang ke-7, juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Jadi ini yang ikut, ada orang Lewi, ada imam, ada penyanyi. Jadi para penyanyi itu ikut. Nah, itulah yang dipakai untuk nyanyi, saudara, saat itu. Itu para penyanyi, para pemain musik. Maka mereka sambil jalan, mereka sambil menyanyi dan menyembah Tuhan. Itu membuat musuh mundur. Bukan hanya setan, musuh yang nyata juga mundur. Saudaraku, peristiwa ini sama dengan yang dialami Raja Yosafat. Waktu itu Raja Yosafat tidak berdaya karena musuh banyak menyerang dia. Katanya seperti pasir di pantai. 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga. Kalau kita baca 2 Tawarik 20 ayatnya yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Sudah lihat? Kalau sudah lihat di ayat 1, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di Enjedi. Yosafat jadi takut.
Kenapa? Kekuatan Yosafat kecil dibandingkan dengan musuh seperti itu. Lalu apa yang dibuat oleh Yosafat? Dia cari Tuhan, bakes, dan puasa, sum. Artinya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari Tuhan. Saudara, Tuhan mendengar doanya. Tuhan mendengar doanya. Lalu apa yang Tuhan suruh, saudara? 2 Tawarik 20 ayat yang ke-19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang nyaring. Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Mereka menyanyi, memuji Tuhan, menciptakan ibadah. Itu yang ditiru oleh Esra. Saudara, mereka menyanyi, mereka bersyukur kepada Tuhan, mereka menyanyi. Nyanyiannya kalau kita lihat di ayat 21, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam teks Ibrani dikatakan kileolam kasdo. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya kekal selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya untuk selamanya. Saudara, itu yang dinyanyikan. Nah, sampai akhirnya saudara, mereka menang. Kalau saudara lihat kemenangannya, maka saudara akan menemukan di sini ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Tempat itu disebut lembah pujian. Saudara. Itu yang ada. Jadi kita melihat ada kesamaan antara Esra dengan Yosafat. Kileolam kasdo. Saudara, kalau saya lihat di Esra, saya tulis di Ibraninya di bawah, bacanya kitov kileolam kasdo. Kitov kileolam kasdo. Karena baik atau bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kileolam kasdo. Saudara, kileolam kasdo. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sebab dia baik. Kita pernah dengar nyanyian. Sebab dia baik. Saudara. Sebab Tuhan baik. Saudara. Karena kekal selama-lamanya kasih. Sebab Tuhan baik. Maka kekal selamanya. Itu kata-kata yang dinyanyikannya oleh Esra, saudara. Sebab kalau saya baca begini, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorak dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Itu nyanyian yang penting, saudara. Sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu yang dinyanyikan di Esra. Esra 3 ayat 11. Kileolam kasdo. Saudara, ayat ini di dalam Mazmur banyak, ditulis 32 kali di dalam kitab Mazmur saja. Kita menemukan Mazmur 136, ini adalah nyanyian yang disebut bersaut-sautan. Di Mazmur 136 kalau kita lihat saudara, ini bersaut-sautan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu berulang disebut. Satu orang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Semua jemaat mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, ini Mazmur 136. Jadi saudara bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah. Jadi pada waktu menghadapi persoalan musuh di depan kita dan kita tidak berdaya untuk melawannya, mereka menyanyi. Saudaraku, Esra menyanyi, bersyukurlah kepada Tuhan.
karena besar kasih setianya untuk selama-lamanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Saudara, memuji, pujian itu dari kata Ibrani hodu. Hodu. Hodu bisa diterjemahkan give thanks, mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, ketika musuh datang, bersyukurlah kepada Tuhan. Ketika musuh datang, bukannya kita bersembunyi. Ketika kita lawan datang, ketika pencobaan datang, ketika ujian datang, ketika persoalan datang, mari kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Dan orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang punya iman. Karena dia percaya kepada Tuhan. Hodu. Hodu artinya memuji. Dari kata Yehuda itu artinya juga memuji. Yad artinya tangan. Sebenarnya hodu menyanyi sambil angkat tangan. Kata hod itu artinya cantik, indah. Sehingga pujian kepada Tuhan indah di telinga Tuhan. Sedap di telinga Tuhan. Kalau kita menyanyi, memuji Tuhan, sedap di telinga Tuhan. Kata olam di sini artinya kekal. Ki olam kasdo. Saudaraku, nyanyian ini dinyanyikan oleh Raja Yosafat. Ketika menghadapi musuh yang hebat. Tadi kita sudah baca. Waktu menghadapi musuh yang hebat, mula pertama ketakutan. Terus mereka cari Tuhan, berdoa. Dan Tuhan berbicara. Lalu kemudian Yosafat menyanyi dan mengucap syukur. Dia mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Dia katakan, Kitov ki leolam kasdo. Nyanyian ini dinyanyikan oleh Esra juga. Pada waktu Esra sedang menghadapi persoalan, penyamu dan perampok, pegangan gak punya, raja sudah gak mungkin dihubungi, semua gak bisa. Tapi dia berdoa dan berpuasa. Pada waktu saudara gak punya apa-apa untuk jadi pegangan hidup saudara, inilah waktunya saudara berdoa dan puasa. Nyanyian ini dinyanyikan juga oleh Tuhan Yesus. Waktu pergi ke Bukit Zaitun menghadapi peperangan di Taman Getsemani. Matius 26 ayat yang ketiga. Memang tidak disebut Yesus nyanyi apa. Tetapi umumnya nyanyian kidung ini adalah nyanyian Kitov ki leolam kasdo. Matius 26 ayat yang ke 3 sebentar, bukan di situ ayatnya. Dia mau masuk ke Getsemani. Coba ya sebentar saya lihat. Matius. Saudara, ayatnya adalah Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Nah, ayat 30. Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Mereka pergi ke Bukit Zaitun. Saudara, nyanyian apa? Nyanyian ini. Banyak orang mengatakan Yesus sambil masuk menyanyikan. Hodul Adonai Kitov Kile olam kasdo. Hodul Adonai Kitov Kile olam kasdo. Hodul Adonai Kitov. Saudara, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan kemenangan itu terjadi, saudara. Kasdo. Hasdo artinya
belas kasihan. Asdo artinya kemurahan. Ketika mereka menyanyi, ketika mereka menyembah, ketika mereka memuji Tuhan, Tuhan memberikan belas kasihannya, kemurahannya, sehingga Tuhan menolongnya. Inilah yang dikerjakan Ezra dalam perjalanan. Sehingga selama 4 bulan mereka berjalan, saudara, mereka merasakan penyertaan Tuhan. Mereka tidak takut dengan bahaya. Mereka tidak takut dengan penyamun. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka. Ezra menciptakan ibadah dalam perjalanan mereka. Saudara, mereka menyanyi seperti Daud membawa tabut menyanyi. Mereka menyembah Tuhan. Mereka sepanjang hari mereka menyanyi. Mungkin saja mereka mengatur sehingga malam pun saudara ada yang menyanyi dan memuji Tuhan. Oh saudara, maka kemenangan itu kelihatan. Puasa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bakes mencari, lalu kita mendapat belas kasihan dari Tuhan. Kalau saudara mengalami kesukaran dalam perjalanan hidup, kalau saudara mengalami masalah, ciptakan ibadah dalam perjalanan hidup saudara. Ciptakan pujian, ciptakan saudara Tuhan. Kita selalu berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Benar, itu juga tidak salah. Tapi ada kalanya saudara ciptakan ibadah. Jadi bukannya kita datang, Tuhan saya ada persoalan tolong saya. Tapi saudara mengatakan, haleluya Tuhan, aku mau memuji Engkau sambil mengangkat tanganku kepadamu. Aku mau memuji Engkau, aku mau menyembah Engkau sambil mengangkat tangan kepadamu. Tuhan, Engkau adalah, pasti semua beres. Ezra tidak minta bantuan raja, tetapi berharap kepada Tuhan sepenuh. Dan Allah tidak mengecewakan. Saudara bisa minta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Allah tidak mengecewakan. Apa saudara? Itu yang ada. Datanglah kepada Tuhan. Hampiri Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Saudara-saudara akan menemukan, akan merasakan hal-hal yang indah dari Tuhan. Allah ada, saudara. Dia luar biasa. Saudaraku, itu yang ada. Kita akan menyanyi satu nyanyian. Nyanyian itu sebetulnya artinya sama. Pujilah Tuhan selamanya, kemurahannya kekal. Ini nyanyian ini adalah dari kata ki leolam kasdo. Bahasa Ibrani hodu la adonai kitov artinya pujilah kepada Tuhan karena baik. Ki leolam kasdo artinya karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Hodu artinya pujilah. Hodu, 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 hodu. La Adonai artinya Tuhan, bagi Tuhan karena dia baik. Saudara, kalau saudara belum bisa nyanyi ini, saudara dengar nyanyian, setelah itu saudara bisa ikut sama-sama. Adonai kita kile olam kasto Odul Adonai kita kile olam kasto Hodul Adonai kita Hodu, 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 hodu Hodul Adonai kita Hodul Adonai Hodul Adonai kita Adonai kita
kasih. Hodu, 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 hodu ladonai kita. Hodu, 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 hodu ladonai kita. Saudara jemaat, kita nyanyi semua sama-sama. Hodu ladonai kita, kile olam kasto. Hodu ladonai kita, kile olam kasto. Hodu, 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 hodu ladonai kita. Hodu, 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 hodu ladonai kita. Indonesianya. Pujilah Tuhan selamanya, kemurahannya kekal. Pujilah Tuhan selamanya, kemurahannya kekal. Puji, 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 pujilah Tuhan selamanya. Puji, 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 pujilah Tuhan selamanya. Kita lagi ya sambil belajar. Hodu ladonai kita, kile olam kasto. Hodu ladonai kita, kile olam kasto. Hodu, 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 hodu ladonai kita. Hodu, 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 hodu ladonai kita. Bahasa Indonesia. Pujilah Tuhan selamanya, kemurahannya kekal. Pujilah Tuhan selamanya, kemurahannya kekal. Puji, 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 pujilah Tuhan selamanya. Puji, 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 pujilah Tuhan selamanya. Puji, puji. Puji, 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 pujilah Tuhan selamanya. Puji, 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 pujilah Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan memuji nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih
bahwasanya kasih setiamu kekal selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, Kau tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Saat kami menghadapi masalah, saat itu kami ada dalam Engkau. Saat kami merendahkan diri hadapan-Mu, saat Engkau menolong kami. Tolong umat-Mu yang sedang menghadapi problem hidup untuk bisa mengatasinya bersama dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan berkati anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu. Berkati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, ya, menang besar di pihakku, haleluya. Menang besar di pihakku, Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara dan memberi kemenangan kepada saudara sekalian. Amin. Haleluya.